IDE yang menyediakan ekstensi untuk membantu development Flutter menjadi lebih mudah. Lalu untuk tugas yang bisa diberikan oleh anak PKL online yaitu membangun dokumentasi berupa video dan laporan yang dari cara instalasi Flutter pada komputer yang masing-masing. Untuk lebih jelasnya tentang isi laporan bisa dijelaskan oleh perwakilan dari PKL online yaitu Fitra. Mangga Fitra. Ya, sama. Saya akan memperlihatkan Silakan coba lagi. ya. Nah, saya akan menunjukkan untuk isi forum instalasi Flutter-nya ada di internet. Di bahasa pemrograman, cari yang Flutter. Ada banyak ada yang ini dari SS Speedgenerator dan juga ada yang di bawah. Nah, ini cara menginstalasi Flutter dari Raden Marisa Lestari. Nah, ini linknya berupa PDF, bisa di download. Nah, untuk instalasi Flutter. Ya, begitu. Kang Lutfi. Oke, terima kasih untuk Fitra karena telah menunjukkan. Mungkin sebagai tambahan untuk isi laporan itu dia ada instalasi atau seperti kayak misalkan kalian install Flutter di komputer nih, tinggal masukkan si laporannya, di download si Android SDK-nya atau mungkin download atau integrasi ke IDE yang seperti Visual Studio Code atau Android Studio. Dan mangga bisa di chat atau langsung di bagian Q&A bisa. Sama Kang Leman. Ya, Fitra coba ini aja langsung demo kan. Oh, langsung demo. Mungkin Fitrana dari SMA. Dari SMK Merdeka. Oh, ya udah, karena kan udah pernah install Flutter. Mungkin bagusnya Fitra menunjukkan di panduan itu linknya apa saja, gimana. Jadi demokan saja. Gitu ya, Nurman. Kayaknya. Jadi menunjukkan dari dokumen itu dibacakan aja langkah-langkahnya. Ya, di mana download Flutter-nya, bagaimana cara setting environment-nya, seperti itu. Setelah di-download Flutter-nya, bagaimana cara menjalankan aplikasi atau membuat aplikasi di Flutter tersebut. Kan ada di tutorial kalau nggak salah yang dibuat ya, yang tugas kemarin. Halo, Fitra? Caranya nggak muncul. Sebentar. Oh. Jadi Mana yang ini? Ya, tadi aja. Oh, itu kalau saya udah ke Fitra sekarang. Cara menginstal Flutter pada Windows. Pertama, download dulu Flutter SDK-nya. Linknya ada di ini. https://flutter.dev
Satu caranya, klik Get Started, klik Windows, dan klik File Zip. Jika bila sudah di window, bisa langsung diekstrak berkas zip Flutter SDK ke dalam directory yang disarankan yang mudah untuk diakses, seperti di jika sudah, lalu download Visual Studio Code atau bisa juga menggunakan Android Studio. Cuman di sini di ininya Visual Studio Code. Jadi bisa download melalui link https://code.visualstudio.com. Klik download dan pilih, bisa ada untuk Windows, Deb, RPM, dan MacBook. Install Visual Studio Code. Cara menginstalan seperti biasa, klik next. Jika penginstalan sudah selesai, klik finish. Bila sudah selesai, buka Visual Studio Code, buka extension, internet berjalan dengan baik. Lalu ketikkan Flutter pada kolom pencarian dan install. Seperti ini. Jika sudah, edit variable path. Keyboard, lalu ketik edit the system environment variables, terus enter. Pada user variable for Windows, pilih path, edit, new, browser, cari di mana folder Flutter disimpan, lalu klik OK, seperti pada gambar. Hal yang sama pada sistem variables, seperti yang di sini. Download Android Studio di https://developer.android.com/studio, lalu install dan setup pada Android Studio. Berikut langkah-langkahnya. Buka Android Studio yang sudah kalian download. Muncul tampilan seperti di bawah, seperti ini. Lalu klik next sampai tahap proses instalasi selesai. Jika sudah selesai, klik finish. Pada tahap select UI, theme pilih salah satu Dracula atau like. Seperti ini tampilannya. Yang ketujuh, install plugin dan SDK Android Studio. Cara-caranya seperti ini. Klik configure, lalu plugin, klik marketplace, ketik Flutter, lalu install. Tunggu sampai instalasi selesai, lalu klik restart IDE. Kembali pada kolom pencarian, ketik Dart, lalu install. Jika sudah terinstall, maka diamkan saja. Selanjutnya, install SDK Manager. Klik configure, kembali dan pilih SDK Manager. Checklist SDK yang ingin kalian install, lalu klik OK, klik accept. Next, maka otomatis masuk pada tahap komponen installer. Pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Jika proses sudah selesai, klik finish. Gambarnya seperti yang di sini. Tahapan selanjutnya, tahap pengecekan. Masuk ke dalam folder Flutter yang sudah kalian ekstrak sebelumnya. Scroll ke bawah, temukan Flutter/Flutter_console, lalu klik. Gambarnya seperti pada di bawah ini. Enter. Perintah ini digunakan untuk mencek apakah masih ada dependencies yang belum terinstall. Jika muncul hasil seperti ini, maka ketik Flutter Doctor min Android sense. Enter. Pilih Y sampai tahap proses selesai. Cek kembali dengan ketik perintah Flutter Doctor. Yang 9, buat project Flutter pada app Android. Ada gambar di bawah, pilih New Flutter Project, lalu Next. Seperti gambar di bawah ini. Isi nama project, klik titik 3, seperti yang di samping kolom Flutter SDK path. Sesuaikan dengan path yang sesudah kalian buat pada tahap edit variable. Oke, next, finish. 10 cara menjalankan project Android Studio di HP.
aktifkan USB debugging pada HP. Caranya bisa dilihat pada link di sini. Gunakan kabel USB. Pastikan ruang penyimpanan HP cukup. Klik run. Seperti pada gambar di bawah ini. Dan selesai. Mungkin Fitra bisa ini demoin aplikasi yang sudah dibuat untuk menerima data dari sensor soil sama sensor sama relay pompa mungkin ya. Android motor. Yang di Android itu yang di Flutter kemarin. Tadi play dan skill sudah di bawah. Oh iya, boleh. Ini jadi sensornya di upload tuh. Gimana Fitra? Ada Ya, bentar kan. Bandungnya di aja ya. Iya. Nah, ya. Kang itu boleh share screen-nya dipindahkan ke Deralvin. Loading Kang, mangga dicek ke yang dimaksud. Jelasin aja tuh sekalian tuh. jadi ini salah satu aplikasi yang Soil Monster itu di mana dia akan selalu meminta datanya akan selalu dikirim apakah ini ID atau satu itu berarti on sama off untuk dipompa. Jadi ada message broker dari Soil itu kita kirimkan sebuah data dan yang nantinya data itu terima oleh aplikasi ini tersebut, di mana aplikasi ini akan memonitoring terus dari pompa ataupun dari aquator. Bisa dilihat ini jika tadi
satu itu adalah on, itu akan berganti jadi off. Nah, ini adalah data pompa. Begitupun untuk yang soil, dia jika di sini jika lebih dari 700, maka dia akan berstatusnya kering. Namun jika dari data message broker itu dikirimkan kurang dari 350, dia lembab, itu dia datanya normal. Seperti itu teknologi yang digunakan dari atau pompanya terhubung ke RMP dan diterima oleh mobile apps-nya tersebut. Seperti ini. Mungkin seperti itu, Bang Nurman, penjelasan singkatnya. Jadi untuk pembangunan aplikasi Flutter ini sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk mempercantik tampilan ya. Jadi tujuannya untuk membangun aplikasi Flutter ini adalah bagaimana cara kita mengakuisisi data, terus bagaimana cara kita mengolah data, dan bagaimana cara kita memvisualisasikan data. Nah, jadi data sensor itu mikrokontroler, dia hanya mengirimkan saja, karena sistem untuk memproses itu lumayan berat ya. Jadi kita untuk memproses data itu kita serahkan kepada klien. Nah, di mana data itu dikirimkan melalui broker, yaitu MQTT. Dari data tersebut kita dapatkan bahwa dari aplikasi Flutter ini dia akan memberi kesimpulan dari nilai-nilai yang ada, maksudnya dari nilai-nilai yang dikirimkan oleh microcontroller dari sensor. Seperti yang dijelaskan dari Alvin, dari value tersebut kita bisa mengetahui bahwa status dari tanah itu bagaimana. Kalau misalnya untuk pada orang awam, 700 itu kan orang tidak tahu itu 700 itu apa. Ketika kita menggunakan memproses aplikasi data tersebut, dari value tersebut, kita akan mengetahui bahwa 700 itu berarti adalah status tanah sedang kering. Begitu juga dengan misalnya kita mengirimkan data mengenai status sensor. Misalnya kita akan mengirimkan data 1 dan 0. Maka kita akan memvisualisasikan dengan bahwa 1 itu adalah hidup dan 0 itu adalah mati, seperti itu untuk statusnya. Selain itu juga untuk otomatis sistem sendiri ini kita buatnya sangat sederhana. Jadi otomatiknya tidak dari Android atau Flutter. Untuk otomatiknya itu hanya dari microcontroller yang saling berhubungan. Berhubungannya melalui apa? Tentu saja lewat internet melalui pengiriman pesan atau protokol pesan RabbitMQ atau MQTT, seperti itu. Jadi ketika microcontroller mendapatkan pesan dari microcontroller soil, maka microcontroller akan mengecek kirimkan dari soil itu berapa dan dilakukan pairing. Jadi ketika data di bawah 700, di atas 700, dan di antara itu apa yang harus dilakukan oleh relay, apakah dia hidup atau mati, dan datanya akan dikirimkan ke seperti itu. Dan selain itu juga kita dapat menggunakan aplikasi lain selain Flutter. Contohnya MQTT Box yang seperti yang dibilang tadi oleh Lutfi, MQTT-X, MQTT Land, dan lain-lain. Namun datanya hanya adalah data mentah dari sensor. Jadi kita tidak bisa mengolah datanya lebih lanjut untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut dari data tersebut. Saya cukup misalnya bagus sepertinya. So, sepertinya Alvin boleh. Ya, mungkin ada tambahan untuk terkait di Flutter-nya. Yang tadi udah Lutfi bilang bahwa di Flutter itu dia bisa 2 platform, di mana kita satu kali membuat source code, kita bisa mengenerate kedua mobile apps, di mana Android dan iOS. Ini adalah contohnya, di mana di
sini untuk iOS, dan yang tadi dilakukan Fitra itu tadi adalah sampel untuk yang Android-nya. Jadi salah satu kelebihan kita penggunaan Flutter juga, kita bisa membuat code atau satu kali membuat sebuah struktur coding dapat membuat tampilan atau outputnya menjadi dua platform. Ini cukup tambahannya. Mungkin bisa dilanjut Pak Agus. Ya, sebetulnya rangkaian Soil Mostung kemarin bekerja untuk di level pemula, khususnya tahap bagaimana menampilkan data ini kan lewat mobile ya ini ya. Nah, sebetulnya tidak harus semua kompetensi, silakan saja nanti dia diatur sebetulnya, misalnya teman-teman SIJA gitu, SIJA, RPL, atau yang lain yang ingin mengambil porsi bahwa saya ingin melakukan kerja, kalau kita membuat perangkat, tapi saya mau menampilkannya dalam bentuk mobile, itu juga menjadi bagian kerja. Jadi sebetulnya ini adalah bagian-bagian kerjanya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Simpel aja, kita koordinasi sebentar-sebentar. Jadi hari ini teman-teman SMK Merdeka juga sudah membuat, sudah mencoba, rasanya kok bisa gitu. Bisa, saya rasa siswa-siswa yang lain juga harusnya bisa gitu. Jadi tahapannya, oh saya siswa RPL, berarti kan tugasnya menginstal Flutter. Panduannya sudah ada, nanti dibantu di forum. Jadi tidak harus semua dikerjakan soal monsternya, tapi bisa di beberapa bagian. Mungkin ada sesi pertanyaan sebelum kita tutup atau kebingungan? Ada yang ingin bertanya? Oh, ada yang bertanya, 2 orang tuh, Pak Hendra sama Bu Ella Siti Laila. Kang Hikmat, ini gimana untuk ininya? Ada yang bertanya tuh di display? Bu Ella mungkin bisa di chat itu, mau bertanya apa? Oh ini nih, tuh ada panjang sekali tuh. Silakan dibaca tuh Nurman pertanyaannya. Assalamualaikum, khusus jurusan TAV, setelah merakit rangkaian soil dan pompa, langkah selanjutnya apakah hanya tinggal menginstal aplikasi Soil Moisture? Dan adakah link download APK soilnya? Oke, nanti, nah ini menarik, TAV sudah buat, sebetulnya ada 2 ya, Soil Moisture dan pompa. Nanti kita hubungkan dengan teman-teman yang membuat tadi, SMK Merdeka buat. Nanti kita hubungkan supaya itu terhubung miliknya SMK mana ya ini? Pak Joko Sunarto ya. Ya seperti APK gitu ya. Ya nanti kalau sudah, nanti di forum atau di WA group informasikan bahwa sudah selesai, nanti akan dihubungkan. Gitu. Ya, dari SMK Nurul Islam Larangan Brebes. Ya. Jadi Pak Joko, jadi kalau sudah merangkai, nanti kita hubungkan dengan teman-teman RPL. Atau boleh TAV mau belajar, silakan. Tapi kalau cukup sampai situ juga tidak masalah. Nanti kita hubungkan dengan teman-teman RPL atau SIJA yang membuat Flutter-nya. Gitu. Tapi nanti itu akan menjadi bagian dari SMK ada RMP. Besok kita akan mengupas bagaimana data itu masuk ke sebelum ke Flutter sebelumnya.
Hendra dan Ibu Ella karena sudah dijadiin panelis, bisa aktifkan saja mic-nya untuk bertanya. Enggak, Pak Hendra. Pak Hendra dan Bu Ella-nya. Ella. Jadi ini teamwork Bapak Ibu, tidak harus semua dikerjakan oleh kelompok atau kompetensi jurusannya, tapi nanti kita coba buat penghubungnya gitu. Teman-teman RPL yang menginstal, tapi dari sini kan kita paham bahwa aplikasi kemudian ada hubungan IoT yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Bu Ella, atau tadi kayaknya ada yang bertanya resen itu. Atau sudah jelas gitu? Kalau itu kita tutup mungkin Kang Nurman. Pak Hendra tadi sepertinya resen bertanya. Setelah ini apalagi Man? Udah? Nah, ini cukup sampai untuk Flutter sampai di sini. Flutter ya. Ya paling nanti kalau untuk materi-materinya semuanya bisa dapat diakses di forum.dk.id mengenai Flutter. Di situ lengkap bagaimana kita dapat menginstal Flutter, bagaimana kita dapat mengklon, bagaimana cara mengklon template yang sudah kita sediakan, bagaimana cara mengganti config sesuai dengan RMQ kita masing-masing. Oh iya Pak Gus, kemarin ada yang banyak bertanya nih mengenai bagaimana sih kita mendapatkan akun RMQ tersebut. Kan satu sekolah bisa dapat satu akun ya. Udah ada yang nanya nih. Ya, nanti akunnya kita berikan per sekolah. Itu free, gratis. Itu bisa dipakai tahap awal untuk Social Mostur. Kalau memang yang kedua nanti bisa macam-macam produk apapun yang per masing-masing sekolah. Itu besok ya, Nurman ya? Itu besok Pak. Besok ya, ya udah. Pak Hendra dari Arahma. Oh, Pak Hendra, gimana Pak Hendra? Kumaha damang Pak Hendra? Oh, Pak Hendranya lagi sibuk nih. Dari Arahma sudah membuat soil. Oh, dengan software. Nah, ya udah. Nanti minta tolong dari teman SMK Merdeka ya. Siapa Fitra dan teman-teman tolong ya Pak. Dihubungkan supaya nanti aplikasinya jadi udah bisa gitu ya. Ya, jadi kemarin udah dicoba rangkaian Soil dan Mustur, siap dihubungkan ke web servernya. Oke, nanti yang Pak Joko dan yang lainnya kelompok-kelompok yang membuat akan dihubungkan gitu. Ini nanti banyak order nih SMK Merdeka untuk menghubungkan gitu ya. Kita tunggu SMK yang lainnya, yang RPL, TKJ, ataupun SIJA yang belajar Flutter supaya membantu SMK-SMK menghubungkan ke web server dan aplikasinya ya. Gitu. Supaya hidup. Oke Pak Joko nanti dan Pak Hendra nanti di forum ditulis saja bahwa saya sudah siap. Nanti besok kita akan atur caranya supaya bisa terhubung ke Flutter aplikasi. Ada yang bertanya nih Pak Gus. Ya. Jadi boleh nggak bentuk dokumentasinya berupa channel YouTube Pak? Oh ya malah lebih bagus dokumentasinya dalam bentuk YouTube. Kan kita wajibkan sebenarnya YouTube ya. Jadi video sebenarnya video Pak. Ya, jadi kalau video. Jadi bisa disebar ke yang lain. Jadi yang lain juga bisa lebih menambah wawasan ya. Iya, itu Fitra yang tim SMK Merdeka kan sudah ada YouTube-nya ya? Videonya ya? Harusnya udah ya. Kalau videonya sudah ada Pak, kalau YouTube-nya tapi belum. Ini belum. Nanti lapor aja ke Avanin untuk masukin ke YouTube PPTK
Pak ada logo SMK Merdekanya, ada kaliannya, nama segala macam ya. Iya Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan Kang Nurman. Kayaknya Kang Nurman yang banyak tahu nih Ya, saya Pak, saya banyak Q&A di ini Pak. di Saya buka-buka dulu. di forum. Iya, di panelis, masuknya ke panelis. Oh iya, saya nggak baca gitu. Ada chat, Q&A. Q&A. Oh, belum ada yang masuk lagi nih. Mungkin ada pertanyaan lanjutnya mungkin yang kurang jelas tentang materi ini. Ditunjukkan aja kalau kurang jelas, diskusinya di forum di bagian apa gitu. Siapa Marisa ya atau Fitra ya? Linknya di link aja, kasih link untuk diskusi mengenai Flutter. Itu sudah ada belum diskusi untuk Flutter? Gitu? Kalau di thread-nya kan sudah ada Pak ya, thread Flutter-nya ya. Nah itu tanya Avanin ya. Avanin udah ada belum? Diskusi untuk tugas Flutter gitu? Ntar Mas tanya dulu ya. Oke, supaya nanti kita aktifkan Flutter-nya. Nah, gitu. Akan segera dibuat Pak. Oh ya udah. Oke, nanti dikasih tahu di grup pendamping aja kalau mau diskusi tentang Flutter. Kita itu dibuat aja tentang diskusi-diskusinya ya. Siap. Gitu. Saya kira sudah clear, tinggal bekerja. Ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Oh, untuk pengiriman tugas video dikumpulkan. Oh ya, jadi ini ada yang nanya lagi nih. Tugas link video YouTube, Flutter dikumpulkan per kelompok atau per orang? Ya, per kelompok bagus, per orang makin bagus ya. Gitu. Tapi jangan lupa menunjukkan identitas nama dari SMK mana. Biar semua berbagi gitu. Begitu juga yang sudah membuat solder gitu, apa yang membuat komponennya silakan. Yang apalagi mengenai ini ya, mengenai perakitan ya kan banyak yang harus solder itu bagaimana kita menyolder, bagaimana jalur apa skema wiringnya bagaimana. Kayaknya lebih jelas lihat video Pak ya. Iya, lebih jelas lewat video ya. Foto kan dari dokumentasi hanya Sekilas ya. Hanya sekilas ya. Ya, saya kira video jadi jauh lebih bagus. Memang kita wajibkan untuk video ya. Ya, jadi tugasnya itu video dan dokumentasi Iya. berupa laporan. Ada lagi mungkin Q&A-nya? Oh ini ada yang merah-merah. Sensor Sudah didemokan ya? colokin ke sana, Pak. Dia nggak membaca ya? Gitu. Namun pompanya dia selalu menghidupkan selama 5 detik. Makanya dia selalu on off. Oh ya, oke. Tadi udah dijelaskan juga tentang Flutter kan. Jadi besok kalau tugas soil moisture dan pompa didokumentasikan dalam video juga. Ya sebaiknya iya ya, bagus. Ya, jadi semuanya itu setelah ada kan kemarin ada 5 tahapan kalau. Iya. 5 tahapan itu semuanya wajib video dan dokumentasi atau hasil akhirnya dikirimkan misalnya dari Google
form yang sudah disediakan di forum. Dan pompa didokumentasikan dengan bentuk video juga. Nah, kalau untuk soil motor dan pompa seperti yang dibilang sebelumnya atau diinformasikan sebelumnya itu ya, jadi semua tugas itu dikumpulkannya hasil akhirnya berupa video dan dokumen. Bisa dokumentasinya dokumen dari YouTube, bisa langsung filenya yang dikirim. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi. Tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, demikian materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu tim mentor dari PPTIK TB dan juga ada PIC, yaitu Pak Agus Koco. Dan narasumber sudah menjelaskan mengenai Flutter ya. Berikut juga sudah menjawab ya pertanyaan yang ada di chat, juga dibantu oleh Pak Agus Koco terjawabnya. Karena materinya sudah beres dan pertanyaannya sudah hampir terjawab, ayolah kita tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, untuk webinar ini masih ada hari besok ya, Pak Nurman ya? Besok. Ya, apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, coba Bapak Ibu masuk ke forum ini, yaitu PPTIK, forum.pptk.id ya? Ya, forum.pptk.id. Ya, nanti Pak Ibu tinggal explore di sana, karena dari tim mentor ini sudah menyiapkan materi di sana berupa trip atau post tersebut. Saya Hikmat dari UPT Detik Komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Ahmad. Sama-sama Pak Terima Gus. kasih teman-teman semua. Sampai. Bapak Ibu, terima kasih.